Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Can't wait to see you all. And then they pick you for round one. You get a ladder. You can come back, and then for 10 rounds. Kevin Dykes akan memulai karirnya di Bundesliga dari musim panas mendatang hingga 2030. Ya, pemain serba bisa dari timnas Indonesia ini diproyeksikan menjadi bagian krusial bagi tim tersebut mulai musim depan. Terbaru ini pun Kevin Dykes diketahui telah menyelesaikan tes medis di Borussia dan secara resmi diumumkan akan bergabung pada Juli mendatang. Pemain bertahan skuad Garuda ini mendapatkan kontrak hingga 30 Juni 2030 atau tepatnya selama kurang lebih 5 tahun mendatang. Roland Virkus, Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, menyatakan bahwa Kevin Dykes akan menjadi bagian penting dari tim untuk musim depan karena kemampuannya yang serba bisa dan permainannya yang baik. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serba bisa, yang dapat bermain di semua posisi di pertahanan, tengah, kiri, atau kanan. Dia membuat kami lebih fleksibel di pertahanan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik, yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami, kata Roland Virkus, Direktur Olahraga Borussia. Kehadiran Kevin Dykes juga menjadi pembahasan hangat di kalangan fans Borussia Mönchengladbach sebab baru pertama kali pemain Indonesia bergabung dengan klub Bundesliga sehingga menambah antusiasme dari para pendukung. Para fans lokal sangat terkesan karena engagement di media sosial klub meningkat drastis sejak kedatangan dari Kevin Dykes. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak yang dihasilkan oleh kehadirannya di klub tersebut. Bahkan salah satu supporter secara rutin memperbarui jumlah likes dan komentar yang diterima oleh akun Instagram Borussia mengekspresikan kekagumannya akan kekuatan dari penggemar Indonesia. Menilik ini, supporter Jerman terkesan masih kaget dengan dampak besar dari transfer Kevin Dykes ini. Ya, melihat bagaimana pemain timnas Indonesia begitu diperhatikan oleh masyarakat luar negeri ini, publik tetangga pun kian iri. Apalagi kepindahan Kevin Dykes ke kasta tertinggi Liga Sepak Bola Jerman itu sekaligus menandai sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, lantaran ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Bundesliga. Dengan merapatnya Kevin Dykes ke klub Bundesliga, hal ini membuat Indonesia kini punya dua pemain yang tampil di top 5 Liga Eropa, di mana sebelumnya ada kapten timnas Indonesia Jay Ises yang telah membela Venezia di Serie A Italia. Bukan ikut bangga akan hal ini, namun si rempong Vietnam justru nyinyir bukan main akan kepindahan dari Kevin Dykes dengan menyebut kalau sang pemain bukanlah orang Indonesia, tapi Belanda. Mereka menampik fakta bahwa Kevin telah menjalani sumpah WNI dan telah resmi menjadi warga negara Indonesia karena tak terima jika para punggawa Garuda terus menorehkan catatan apik di kancah Eropa. Publik Nguyen bahkan menyinggung target skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia dan menyebut jika kelolosan itu terjadi maka tim The Golden Star Warriors akan terus takbiran melihat peningkatan yang dialami oleh Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri terus upgrade-nya karir pemain timnas Indonesia di kancah Eropa ini sedikit banyak juga berpengaruh pada peningkatan prestasi dari tim Garuda di level internasional. Kini pun kapten tim Garuda Jay Ises juga berpotensi bernasib serupa dengan Kevin Dykes untuk mengupgrade karirnya di benua biru. Ya, diketahui Jay Ises adalah pemain andalan Venezia tim promosi di Serie A musim ini. Dan di tengah sosoknya yang menjadi andalan di Venezia, Jay Ises juga tengah diintai oleh dua raksasa Serie A yakni Juventus dan AC Milan. Jurnalis ternama asal Italia Antonello Angelini mengatakan bahwa Juventus tengah berbicara kepada Venezia untuk menggait Jay Ises. Juventus mengincar Jay Ises setelah Bianconeri gagal mendatangkan bek timnas Austria Kevin Danso dari Lens. Menariknya, tak hanya Juventus yang berminat pada jasa sang kapten, klub kelas dunia lain AC Milan kabarnya juga tertarik untuk menggait Jay Ises. Kabar itu diulas oleh media asing Mifanson baru-baru ini, bahkan legenda AC Milan Zlatan Ibrahimovic turun tangan untuk meyakinkan kapten timnas Indonesia itu. Benar, AC Milan berpotensi melakukan manuver dan menikung Juventus dalam perburuan Jay Ises ini.
Apalagi jika AC Milan tak segan mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan Jesus, sebab secara finansial AC Milan dan Juventus bukanlah tim yang sulit untuk mendatangkan pemain anyar. Kini tinggal bagaimana AC Milan dan Juventus berlomba-lomba untuk memberikan penawaran menarik untuk Venezia maupun Jesus agar bek berpostur 190 cm itu mau bergabung. Tentu kabar dari klub-klub top yang menggandrungi para punggawa Garuda ini kian merekahkan senyum pecinta sepak bola tanah air yang bakal segera menyaksikan mereka tampil di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Apalagi tak berhenti di Kevin atau Bang J saja, pemain tim Garuda yang juga tak kalah apik yakni Kelvin Verdonk juga berpotensi bakal pindah ke klub top usai disorot oleh legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart. Ya, sebelumnya NEC Nijmegen secara dramatis berhasil menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor 3-3 dan dibalik hasil itu pun performa Verdonk mendapatkan sorotan dari Van der Vaart dan Michael Kramer, di mana dua mantan pemain Belanda ini sekarang menjadi seorang pundit. Dalam sebuah program di media NOS, keduanya memberikan pujian kepada Verdonk, di mana Van der Vaart dan Kramer bersepakat kalau Verdonk adalah bek kiri dengan paket lengkap baik dalam bertahan maupun menyerang. Dari analisis yang dilakukan oleh mereka muncul ide kalau sebaiknya PSV Eindhoven merekrut pemain berusia 27 tahun itu. Pasalnya PSV Eindhoven saat ini dilaporkan tengah mencari pemain yang berposisi sebagai sayap kiri, dan salah satu nama yang cukup santer dikaitkan saat ini adalah pemain FC Twente Anas Salah-Eddin. Ya, Van der Vaart tak menampik kalau Salah-Eddin adalah pemain yang berkualitas, tapi juga Verdonk juga tak kalah hebat. Menurutnya pemain timnas Indonesia ini bisa terus berkembang jika bermain di level klub yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah PSV Eindhoven. Analisis ini tentu bukanlah omongan belaka, apalagi menilik Van der Vaart merupakan legenda Belanda yang mentereng di masanya. Dan lantas, akankah PSV Eindhoven akan mempertimbangkan hal tersebut? Jika iya, maka mereka harus menebus Verdonk dari NEC Nijmegen sebab pemain berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028. Ya, terlepas dari segala prestasi yang ditoreh oleh para pemain abroad, media Jerman Transfermarkt.co justru menyoroti salah satu punggawa lokal Garuda, Rizky Ridho, yang resmi menyandang status sebagai pemain termahal di pentas kompetisi BRI Liga 1. Bak memberi kode melalui Instagram resminya, mereka mengunggah nilai pasar bek Persija Jakarta itu yang berbanderol 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar rupiah atau naik 1,3 miliar rupiah. Jelas performa ciamik baik Rizky Ridho bersama timnas Indonesia dan Persija Jakarta kemungkinan menjadi alasan naiknya nilai pasarannya. Musim ini pun ia tampil penuh dalam 12 laga, mencatatkan 1 assist dan juga menjadi kapten sebanyak 10 kali. Konsistensinya menjaga pertahanan dengan Persija hanya kebobolan 11 gol, menjadikannya andalan Sintayong di timnas Indonesia. Selain itu pun Rizky Ridho juga sudah lama membela skuad Garuda meski masih muda debutnya terjadi di timnas Indonesia U19 pada Oktober 2019. Apalagi ex Persebaya Surabaya itu juga menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia selalu tampil dalam 14 laga dengan 10 diantaranya bermain penuh 90 menit. Maka seluruh catatan apiknya ini pun belakangan ini ia dirumorkan tengah didekati oleh klub asal benua Eropa, tepatnya asal Spanyol dan juga Italia. Dengan menyandang status pemain BRI Liga 1 termahal yang diunggah oleh media Jerman Transfermarkt.co, akankah sang pemain bakal mencoba peruntungannya dengan berkarir abroad? Menarik untuk dinanti.